ketiga, Hana memiliki hati yang suka berkorban. Saya dan saudara kalau mau terus menyala-nyala, hati ini harus suka berkorban. Amen. Kalau hati ini hanya untuk memikirkan kepentingan diri sendiri, apa untungnya bagiku? Tidak bisa, tidak akan lama menyalanya. Karena kebanyakan hidup untuk Tuhan ini, Lukas 9 ayat 23 tadi, menyangkal diri, memikul salib setiap minggu, setiap hari. Dengan arti kata, bukan diri kita yang kita pikir, apa maumu Tuhan? Ya, bukan kehendakku, kehendakmu Tuhan. Jangan kita silap. Bukan kehendakmu, kehendakku Tuhan. Jangan saudaraku. Amin. Saya bacakan bagaimana Hana memiliki hati yang suka berkorban. Dalam 1 Samuel 1 ayat 11. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh kau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tidaknya perlu dia bernazar, berkorban seperti ini. Tapi Hana benar-benar memiliki hati yang patut diteladani. Tidak banyak orang, apalagi wanita, mau melakukan sesuatu sampai ke tahap itu. Dia tidak sekedar memohon kepada Tuhan, dia mau berkorban. Dan bukan sembarang korban, dia korbankan yang paling dia anggap berharga, yang terbaik bagi dia. Saudaraku, orang yang menyala-nyala melayani Tuhan, menginjil, memuridkan jiwa-jiwa, kalau saudara perhatikan, itu harus orang-orang yang paling suka berkorban. Amin. Kita masing-masing menanya diri kita dengan jujur, saudaraku. Tidak perlu merasa tertuduh, karena seperti poin pertama dari Ibu Munte tadi, kita mau diubahkan segambar dengan Tuhan. Dipulihkan, mulia. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang berkorban. Bapa menyerahkan anaknya, Yesus menyerahkan nyawanya. Kalau kita lihat Bapak Munte tahun terakhir untuk menamatkan dia punya perkuliahan, tinggalkan semua, ikut Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sepenuh waktu. Ya, kata lain, kalau secara pemikiran dunia, mengorbankan seluruh masa depannya. Sebabnya keluarganya, ayahnya, saudara-saudara semua sekolah kedokteran, ya, ada yang kepolisian, dan berkata, nanti abang jangan pernah minta tolong pada kami, jangan pernah minta uang. Karena mereka meyakini akan gagal. Tapi kalau Tuhan memanggil, Tuhan memperlengkapi. Amin. Ibu Munte juga berkorban, saudaraku. Dan saya tidak merasa akan ada orang yang betul-betul mengerti pengorbanannya, kecuali juga menjalani seperti yang dijalaninya. Karena saya dan saudara bukan dokter spesialis anak. Dan kalaupun kita dokter spesialis anak, kita bukan dokter pada zaman Ibu Munte hidup. Pada masa itu sangat terhormat. Bahkan spesialis darah lagi dari UI. Bahkan kemudian fakultas kedokteran USU, dia dosen yang terbaik, terpilih di hadapan semua orang. Jadi di tengah masa yang gemilang, berapa bulan yang lalu saya baru bertemu dengan adik Pak Munte, Pak Enga saya. Dan dia mengatakan, mamamu ini adalah orang yang paling pintar. Ya, di tengah karirnya sangat cemerlang, disitulah dia menjawab panggilan Tuhan. Karena Pak Munte bilang, ayo ikut saya. Bu Munte berkata, kalau saya ikut, saya jadi apa? Karena kalau di fakultas dipanggil ibu dosen, kalau di rumah sakit dipanggil dokter. Di sini apa? Nande Gideon. Jadi apa Pak? Ya jadi istriku lah, katanya. Tapi sebenarnya dia menjadi penolong yang ditetapkan oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kita harus punya hati yang suka berkorban. Amin. Setan paling tidak suka kita berkorban, karena setan tahu tiap kali korban dilepaskan, kuasa Tuhan dilepaskan. Amin. Saya bacakan satu ayat dari Matius 16 ayat 21 sampai 25. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus pada waktu dia berkata, aku harus mati, aku harus menderita. Petrus dengan gagahnya menegur, Tuhan, dijauhkan Allah itu daripadamu. Lalu Tuhan Yesus bukan memeluk Petrus, terima kasih Petrus untuk kasih-Mu. Aku terharu.
Bukan, saudara. Atau kalaupun yang dikatakan Petrus salah, Tuhan tidak berkata, diam Petrus. Tuhan langsung berkata, nyala iblis. Karena apa yang dikatakan Petrus bukan berasal daripada Tuhan, dari iblis. Karena hanya dua kubu di dunia ini. Tidak ada di tengah-tengah, tidak ada abu-abu, saudara. Amin, saudara. Amin. Seperti Roma 6 yang dikatakan kayak Bu Munte tadi, kalau bukan hamba kebenaran, hamba dosa. Kenapa Tuhan berkata nyala iblis? Karena Tuhan Yesus tahu setan adalah dalang yang membuat jangan sampai Yesus berkorban ke kayu salib. Tapi ketika Yesus betul-betul berkorban di kayu salib, kuasa itu sampai pada akhir zaman tetap menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara kadang heran melihat ada pendeta memiliki gereja yang diberkati, lalu saudara datang ke gereja itu, lalu kalau yang saudara lihat dengan mata saudara, kelihatannya kok banyak pas-pasan. Gaknya hebat kali. Saya bisa khotbah lebih dari itu, saudara pikir. Karena itu bisa saudara lihat, saudara pikir apa sih rahasianya maka ini orang bisa diberkati? Maaf saudaraku, banyak berpikir seperti itu tentang Pak Munte. Apa sih hebatnya? Pakai baju putih aja, ada tanda pangkatnya. Doanya pun begitu-begitu saja. Tapi kok bisa ya? Karena ada pengorbanan di tempat-tempat tersembunyi yang tak dapat dilihat oleh kita. Manusia tak tahu, surga tahu. Itu sebabnya saudara jangan pernah tawar hati. Setiap korban saudara, surga tahu. Dan surga adil. Apa yang kita tabur harus kita tuai. Itu sebabnya terus menabur, saudaraku. Maka akan terus menuai. Ada orang dalam kekurangan dia menabur. Puji Tuhan, itu betul-betul tindakan iman. Lalu kemudian dia menuai dan dia diberkati. Sayangnya dia berhenti menabur. Jangan. Saudara terus menabur. Dalam kekurangan, dalam kelebihan, apalagi dalam kelebihan. Maka saudara terus menuai dan terus menuai dan terus menabur lagi dan terus menuai lagi. Karena itu masalah sikap hati. Hati yang suka berkorban. Yang membawa kita kepada poin yang keempat. Pada waktu kita berkorban, selalu berikan yang terbaik kepada Tuhan. Hana, setelah dia bernazar, dia membayar nazarnya kepada Tuhan. Dan nazarnya itu merupakan pemberiannya, korbannya yang terbaik. Jadi anak yang sangat dikasihinya, yang sudah lama didoakannya, yang sudah lama dirindukannya, itu yang dilepaskannya. Sama seperti Abraham, sudah lama menunggu Ishak, Tuhan bilang kasih, dia kasih. Tuhan tahu hati kita.